Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih dan solihah, ketemu lagi sama Miss Nanih ya. Nah di sini Miss Nanih akan menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW, yang mana kalian pasti sudah tahu ya ceritanya itu seperti apa. Nah di sini Miss Nanih akan menceritakan kembali atau mereview seperti apa sih ceritanya Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Kenapa sih Miss kok disebut dengan tahun gajah? Karena pada saat itu ada raja yang bernama Abrahah beserta tentaranya akan menghancurkan Ka'bah. Namun dengan kuasa Allah diterbangkanlah yang namanya burung ababil sambil membawa bola atau batu dari neraka. Untuk apa? Untuk menghancurkan seluruh kaum dan raja Abrahah itu. Jadi datanglah burung ababil sehingga untuk raja Abrahah dan kaumnya tidak jadi untuk menghancurkan Ka'bah. Nah seperti itu. Lalu ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan, sang ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal dunia. Pada saat itu Nabi Muhammad di dalam kandungan masih berusia 6 bulan. Lalu ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, sang ibu yang bernama Aminah meninggal dunia juga. Dan setelah ayah dan ibunya meninggal, lalu Nabi Muhammad dirawatlah oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Tapi sayangnya ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun, sang kakek meninggal dunia. Dan karena kakek dan ayah bundanya sudah meninggal, lalu dirawatlah sang Nabi Muhammad ini dengan pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, ketika Nabi Muhammad berusia 14 tahun, sang paman yang bernama Abu Thalib ini mengajak Nabi Muhammad untuk berdagang ke Syams, ke daerah yang namanya Syams. Nah, pada saat melakukan perdagangan seperti itu, Nabi Muhammad ketika kecil sudah terlihat kalau misal Nabi Muhammad ini sudah memiliki sifat yang pertama pemimpin, yang kedua jujur, dan yang ketiga amanah, seperti itu. Nah, ketika itu datanglah atau hadirlah seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairo. Ketika itu sang pendeta berbicara kepada pamannya, tolong rawatlah dengan baik Nabi Muhammad ini. Karena suatu saat ketika Muhammad besar, nanti akan menjadi pemimpin dunia. Yang akan menjadi nabi atau rasulnya Allah. Nah, ketika Nabi Muhammad beranjak dewasa, seluruh kaumnya itu awalnya menentang Nabi Muhammad. Namun karena sifat gigihnya, sifat teladannya, Nabi Muhammad dijuluki dengan nama Al-Amin, yang artinya orang yang terpercaya. Nah, ketika itu waktu terus berlalu dan Nabi Muhammad ketika berusia 40 tahun, dia bertapa atau bersemedi di namanya Gua Hiro. Dan pada saat itu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan, turunlah Allah menurunkan Al-Quran atau ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang bertepatan dengan 17 Ramadan dan ketika Nabi Muhammad sedang bersemedi di Gua Hiro. Nah, itu tandanya untuk menjadikan atau sebagai pertanda bahwa Nabi Muhammad ini akan menjadi nabi atau rasulnya Allah pada saat itu. Seperti itu. Nah, namun sayangnya ketika umur 63 tahun Nabi Muhammad meninggal dunia dan menyisakan beberapa anak dan juga istrinya. Nah, seperti itu anak-anak singkat cerita dari Nabi Muhammad. Nanti kalau misal kalian pengen mengeksplor lebih banyak lagi tentang cerita Nabi Muhammad, tentang anak-anaknya Nabi Muhammad, tentang kaum atau umatnya Nabi Muhammad, kalian bisa eksplor mandiri atau browsing mandiri. Seperti itu ya anak solih dan solihah. Nah, dari cerita tadi banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil. Di antaranya sifat terpuji, sifat jujur, sifat amanah, dan kalian bisa memulai dari hal yang kecil saja. Contohnya kalian bisa membantu orang tua kalian di rumah, ya, lalu bisa bersikap jujur kepada sesama, keluarga, teman, dan yang paling penting adalah menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, mungkin itu untuk nilai yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, cukup sekian dari Miss Nani untuk cerita singkat tentang Nabi Muhammad. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Oke, see you next time. Sampai ketemu lagi lain waktu. Miss Nani tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.